Saatnya hati nurani rakyat berbicara. Partai Hanura telah resmi mendaftarkan seluruh calegnya ke Komisi Pemilihan Umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023, jam 10:10. Ketua DPD Partai Hanura Provinsi NTT, Reva Figah kepada awak media di kantor KPU Provinsi NTT, mengatakan bahwa calon legislatif yang berasal dari Partai Hanura di seluruh NTT telah melakukan pendaftaran serentak. Pada kesempatan tersebut, Revafi menyatakan bahwa di tahun 2024, dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh kader menjadi pemimpin, karena Hanura NTT punya pengalaman di masa lalu yang telah memenangkan 9 bupati dan 1 gubernur. Selain pendaftaran caleg, Nahkoda Hanura ini menyatakan bahwa Hanura Nusa Tenggara Timur siap memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2024. Ikuti selengkapnya di sini. Kami Partai Hati Nurani Rakyat Hanura pada hari ini tanggal 10 jam 10:10 kami seluruh NTT ada 22 kabupaten kota mendaftar seluruh calon anggota DPR-nya di KPU masing-masing. Di tingkat provinsi ada 8 dapil dan ada 65 orang calon anggota DPR provinsi. Dan di tingkat kabupaten kota ada 650 caleg. Dan semuanya lengkap mendaftar diri pada pukul 10:10 di daerah masing-masing. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa seluruh Indonesia untuk DPR RI juga sudah mendaftar jam 10:10 pada pagi tadi dengan jumlah calon anggota DPR RI lengkap 580 orang. Sehingga apapun pergerakan kami dari hati nurani mengusung seluruh calon-calon anggota DPR RI provinsi kabupaten sudah memenuhi segala sesuatu yang dimintakan oleh KPU dan didasarkan kepada hati nurani kami masing-masing di partai kami. Ya, kenapa kami mendaftar pada tanggal 10? Karena nomor urut partai kami nomor urut 10. Ya, ini nomor urutnya Messi juga ini. Nah, Messi. Sehingga kami mengambil jam 10:10, maka lengkaplah itu sebagai nomor hokinya Hanura nomor 10. Nah, nomor yang sangat sempurna. Kalau target kami untuk tingkat provinsi dari 8 dapil itu kami akan penuhi itu untuk masuk DPR provinsi. Karena yang ada sekarang ini dari 5 dapil jadi 5 anggota DPR provinsi itu 1 fraksi murni. Tapi kami mengharapkan dengan penuh keyakinan bahwa 2024 itu akan terpenuhi 8 dapil. Juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke KPU dan KPU menyampaikan kepada kami bahwa sistem pemilu itu tetap pada posisi proporsional terbuka. Ya, itu yang disampaikan oleh KPU sehingga para caleg ini tidak perlu galau karena sampai sekarang ini masih kita mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh KPU pusat sampai ke daerah proporsional terbuka. Partai Hanura sampai menit ini sebagai partai pengusung Victory Jos, Victory Leskoda dan Joseph Tesoi, kami tetap mengawal sampai 5 September 2023. Masuk pemilu kada 2024. Yang pertama, saya sebagai Ketua DPD Partai Hanura telah menginstruksikan kepada seluruh Ketua DPC untuk dan seluruh kader untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Mengapa? Kami belajar dari pengalaman masa lalu. Kami memiliki 9 orang bupati dan 1 gubernur. Belajar dari itulah, maka kami harus bisa mempersiapkan seluruh kader dan pimpinannya agar
siap bertarung 2024. Karena Hanura yang pertama memprioritaskan kadernya, sesudah itu baru kita berpikir eksternal. Kalau kader, dia menang tetap kader, dia kalah tetap kader. Mendingan kita ajukan kader kita, kalau kalah secara terhormat, dan kalau kita mengusung eksternal menampung tetap rasa kalah yang luar biasa. Saya himbau kepada seluruh calon anggota DPRD RI yang dari NTT dan tingkat provinsi dan juga kabupaten kota agar tidak tinggal diam. Semua harus bekerja politik supaya tingkat keterkenalan di kalangan masyarakat itu semakin dikenal dan peluang untuk terpilih itu semakin besar. Karena itulah saya menghimbau kepada mereka agar tidak tinggal diam, bersatu, memperkuatkan dan memenangkan Hanura dan memenangkan calon presiden kita Ganjar Pranowo. Kepada seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengharapkan tiap pemilu ke pemilu semua masyarakat juga sudah semakin paham dan mereka lebih memahami karena mereka berada di tingkat grassroots. Membuat saya agar seluruh masyarakat itu betul-betul memilih sesuai nurani mereka, partai mana yang mereka inginkan. Saya yakin dan percaya bahwa nurani ini adalah milik Allah, milik Tuhan. Maka setiap masyarakat itu betul-betul mempertimbangkan secara maksimal hati siapa yang tidak bergetar ketika nuraninya berbicara. Terima kasih.